Dia menguatkan imannya Daud. Jadi saudara, seiman itu tanpa kita sadari sebenarnya memupuk, merawat iman kita. Kalau saudara dari komsel, komsel kok gitu-gitu aja, jangan salah saudaraku. Secara kita nggak sadar, secara nggak langsung, saudara-saudara seiman kita ketika kita berkumpul sebenarnya menguatkan iman kita. Kita nggak sadar itu. Dengan kesaksian-kesaksian saudara kita, dengan penghiburan saudara kita, sesungguhnya iman kita dikuatkan seperti Daud dikuatkan oleh Yonatan. Nah, saudara, iman itu diberikan kepada kita oleh Allah. Allah yang memberikan iman kepada kita sebenarnya sebagai proses ilahi. Proses ilahi untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang hidup dalam kerajaan Allah, pertama-tama dia harus punya iman dulu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus punya iman. Nggak mungkin nggak punya iman. Tapi iman itu harus progresif. Iman itu harus ditambah terus dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan ketekunan, dengan penguasaan diri, dengan kesalehan. Saudaraku, ada di Alkitab, saudaraku tahu? Jadi di dalam 2 Petrus pasal berapa itu? 2 Petrus pasal 1 kalau nggak salah. Ya, tambahkan imanmu. Nggak cukup cuma iman aja. Hidup dalam kerajaan Allah itu bertumbuh terus. Proses ilahi. Iman itu sebagai proses ilahi. Tuhan memberikan iman kepada kita bukan sok-sokan. Mindai gunung memang gak ada kerjaan. Tercampak ke laut memang gak ada kerjaan. Apakah iman kita hanya untuk sok-sokan nyembuhin orang sakit, doain orang sakit? Apakah cuma itu? Iman kita gak dipergunakan hanya untuk diri-diri kita, kepentingan kita. Bukan hanya itu aja. Iman kita proses ilahi, saudaraku. Pertama-tama ketika kita punya iman kita harus kita tambahkan dengan kebajikan. Kebajikan ditambahkan dengan pengetahuan. Ini bertumbuh terus sampai akhirnya, ya, dengan pengetahuan ditambahkan mungkin nggak urut saya, ya, ketekunan ditambah lagi dengan penguasaan diri, penguasaan diri ditambah lagi dengan kesalehan, kesalehan ditambah lagi kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara ditambah lagi dengan kasih kepada semua orang. Kita nggak mungkin bisa mengasihi semua orang kalau kita nggak punya iman dulu. Kalau kita nggak saleh, nggak mungkin ngomong bohong. Kasih kita kepada orang itu karena pamrih, karena dia baik, aku mengasihi dia. Bisa nggak kita mengasihi musuh kita? Bisa nggak kita mengasihi orang yang kita kesal, orang yang kita nggak suka? Bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Saudara harus punya iman pertama-tama. Saudara harus punya pengetahuan. Semua kita harus numbuh loh, saudara. Saudara sudah bertumbuh pengetahuannya belum? Kekristenan nggak sesederhana ini, saudara. Pengetahuan ditambah dengan ketekunan. Saudara harus tekun. Saudara harus belajar penguasaan diri, nggak emosian terus. Penguasaan diri. Saudara harus ditambah dengan kesalehan. Saudara harus belajar hidup saleh. Setiap hari orang Kristen harus semakin saleh, semakin kudus. Baru saudara bisa mengasihi saudara. Baru saudara bisa mengasihi semua orang. Orang yang jahat, musuh kita, orang yang membuat kita keki terus, kita sanggup mengasihi dia. Kalau kita urutannya benar tadi. Tapi pertama-tama kita harus punya iman dulu. Iman yang teguh membuat kita bisa hidup kudus. Iman yang lemah, ya memang gak menghalangi kita untuk naik ke surga. Iman yang lemah itu. Tapi, perhatikan, dengarkan saya, iman yang lemah membuat kita gak bisa menikmati kebaikan Allah dengan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sepertinya kayak kurang berguna bagi Allah dalam perluasan kerajaan. Sekali lagi, iman yang lemah membuat kita sepertinya kurang berguna bagi Allah dalam perluasan kerajaan. Makanya nggak main-main. Hanya iman yang teguh saja yang Tuhan pakai
untuk memperlebar kerajaannya. Jelas ya? Nangkep ya? Ini benar-benar pengajaran. Makanya saudaraku, iman ini sangat penting. Di dalam perjanjian baru aja, yang namanya iman, percaya, ditulisnya 150 kali. 150 kali. 30 kali sebagai kata benda, sisanya sebagai kata kerja. Jadi 120 kali. Yo, itu sifat iman itu aktif. Kuncinya apa sih yang membuat janda tadi menang? Janda sama hakim tadi bukan cuma tekun aja, dia punya iman yang agresif, yang menyerang. Kejar pintu hakim terus. Ya, imannya agresif, bersifat menyerang. Sampai hakim itu terganggu tidurnya, makan pun gak enak, saudara. Janda itu punya iman yang aktif, saudara. Anggap? Jadi iman ditulisnya di dalam perjanjian baru saja 120 kali. Iman itu aktif, bukan pasif, bukan pasif. Bukan sebagai kata benda, sebagai kata kerja. Kita harus melatih iman kita terus. Amin. Wow, saya semakin bergairah. Oke, saudara sudah mulai nanggap. Jadi sekarang kita akan melihat sebentar fungsi iman. Fungsi iman. Apa sih sebenarnya fungsi iman? Apa aja? Yang pertama, untuk memperoleh hidup. Di dalam Ibrani dikatakan, ya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, kalimat ini mungkin kata-katanya nggak persis, ya. Di dalam Alkitab ini 6 kali dikatakan, oleh percayamu engkau hidup. Roma 1 ayat 17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani katakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudaraku, tanpa iman kita mati. Tanpa iman kita nggak hidup. Jangan heran, saya mau beritahu saudara, jangan heran semua pelayan-pelayan Tuhan. Ada banyak mayat-mayat hidup melayani Tuhan. Halo? Di mata Tuhan, mungkin dia melayani Tuhan maksudnya. Tapi sebagai mayat hidup, karena nggak punya iman. Imannya mati. Mayat hidup, oh ini khotbah, mayat hidup. Pokoknya orang yang nggak punya iman, di mata Tuhan mati. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sepertinya kayaknya iman itu jantung gitu loh. Orangku yang benar. Semua kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Di atas kayu salib sudah terjadi pertukaran. Kita bukan orang-orang berdosa lagi, bukan orang berdosa lagi, tapi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kita adalah orang-orang benar, akan hidup oleh iman. Jadi betapa pentingnya, saudara. Kalau saudara nggak memperhatikan iman saudara, jangan salahkan. Malaikat dan saudara aja mau tahu saudara. Ya nggak mau. Sebab tanpa iman Tuhan nggak berkenan. Maaf. Saya boleh ngomong yang agak